Ya, sangat menarik di sini untuk kita ketahui bahwa Paulus di dalam teologi tentang Yesus menekankan bahwa Tuhan berdaulat, pencipta, dan penguasa kosmos. Ya, Tuhan Allah itu berdaulat, pencipta, dan penguasa kosmos. Bahkan mengendalikan sejarah dan menjalankan pemerintahannya melalui putranya, yaitu Yesus Kristus. Jadi sekali lagi bahwa Allah Bapa berdaulat, pencipta, penguasa kosmos, mengendalikan sejarah dan menjalankan pemerintahannya, termasuk juga secara khusus di muka bumi ini, di mana ada kita di sini, itu melalui putranya, yaitu Yesus Kristus. Maka dari itu, Yesus adalah fokus pemerintahan Allah Bapa. Bahasa Kristologi muncul sedikitnya 140 kali di dalam kitab Roma. Ya. Kata Kristos itu ada 65 kali. Kata Kurios, Tuhan, itu ada 43 kali. 31 di antaranya itu merujuk tanpa diragukan kepada Yesus. Jadi Kurios itu Tuhan, itu ada 43. Nah, 31 dari 43 kali itu merujuk tanpa diragukan kepada Yesus adalah Tuhan. Nah, kemudian kata Yesus itu ada 36 kali dan Huios itu putra itu ada 7 kali. Ketika kita membaca Roma ini dengan cermat, sangat jelas bahwa Paulus menaruh seluruh bobot teologinya itu kepada Kristus sebagai pusat dari rencana Allah. Jika Allah memang berdaulat sebagai pencipta, penguasa sejarah, maka wajar bila pemerintahannya itu terarah kepada putranya, yaitu Yesus Kristus. Sebab dialah yang menjadi sarana utama dalam karya penebusan. Itu sebabnya Paulus menulis dengan bahasa yang begitu syarat kristologinya. Kita lihat tadi bahwa kata Kristos muncul sekitar 65 kali, kata Kurios 43 kali, kata Yesus itu ada 36 kali, ditambah beberapa kali pemakaian istilah Huios. Angka-angka ini bukan sekedar hitungan statistik, melainkan menyingkapkan satu pola teologis yang konsisten, yakni Kristus bukanlah tema tambahan, tetapi inti yang mengikat seluruh argumen Paulus. Jadi kalau nanti kita membahas argumen-argumen teologi Paulus tentang kasih, tentang kuasa, tentang penebusan, tentang anugerah, tentang iman, itu selalu terarah kepada Yesus Kristus. Karena itu Yesus bukanlah tema tambahan di dalam teologi Paulus. Teolog Douglas Moo menegaskan bahwa surat Roma itu harus dipahami dari kerangka kristologi, sebab Paulus menempatkan Kristus sebagai pusat seluruh sejarah penebusan yang Allah kerjakan. Nah, hal ini sejalan dengan pandangan Thomas Schreiner yang menyebut Kristus itu sebagai poros di mana seluruh roda teologi Paulus ini berputar. Ini kata Thomas Schreiner, bahwa Kristus itu adalah poros dari seluruh teologi Paulus, seperti poros roda yang berputar. Dengan demikian, struktur Roma itu memang sengaja diarahkan untuk menampilkan Kristus sebagai pusat dari narasi besar karya Allah di dalam sejarah manusia. Nah, angka-angka dan istilah itu bukan sekedar catatan statistik yang dingin, yang tidak memiliki arti apa-apa, hanya sebuah angka. Tidak, saudaraku. Jadi mereka menyingkap cara Paulus ini memproyeksikan segala tindakan Allah. Memanggil, membenarkan, menebus, mendamaikan melalui pribadi Yesus Kristus. Sehingga seluruh konsep keselamatan
dipusatkan pada Yesus Kristus. Dalam bahasa Paulus, Allah yang berdaulat mewujudkan kuasa pemerintahannya dengan menempatkan anak, yaitu Yesus Kristus, sebagai titik fokus rencana keselamatan. Tempat di mana janji-janji ilahi itu bertemu dengan realitas sejarah. Dan para sejarawan serta komentator menekankan bahwa pemakaian gelar seperti Kristos, Kurios, Yesus, Huios bukanlah kebetulan retoris, tetapi penegasan teologi yang kuat bahwa Yesus dalam pemikiran Paulus tidak hanya diutus untuk diberi otoritas, melainkan dengan cara yang nyata menjadi poros, pusat dalam pemerintahan ilahi yang mengikat janji Allah ke dalam alur sejarah manusia. Nah, ini penting sekali karena dari sini kita dapat satu kepastian bahwa hanyalah Yesus satu-satunya jalan menuju kepada Allah Bapa. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Kemudian ditegaskan juga oleh pernyataan dari Yesus sendiri yang mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa Yesus Kristus, Tuhan Yesus, itu menyadari siapa dirinya. Karena itu dalam kapasitasnya seperti itu, sebagai poros dari pemerintahan ilahi, dia berani mengatakan seperti itu, bahwa hanya melalui dirinya lah seseorang itu dapat bertemu dengan Bapa. Itu berarti bahwa tidak ada satupun manusia di muka bumi yang dapat membawa manusia-manusia lain datang kepada Bapa, hanya melalui Yesus Kristus. Karena itu kemudian dalam teologi Kristen ada satu statement teologi yang begitu kuat dan mendasar, yaitu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Konsekuensi dari pembacaan seperti ini memang terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya syarat makna yang begitu dalam. Jika Kristus benar-benar menjadi pusat pemerintahan Allah, maka hidup yang benar tidak lain adalah hidup yang tunduk di bawah kuasa dan otoritas Yesus Kristus. Karena itu, di dalam satu statement teologi yang kalau saya menggunakan istilah dalam tanda petik ya, kalimat syahadat, itu statement teologinya adalah mengundang Yesus untuk masuk di dalam hidup kita, menjadi Tuhan dan Raja di dalam hidup kita. Karena hanya Kristus yang benar-benar menjadi pusat pemerintahan Allah. Maka hidup manusia, hidup kita yang benar, itu tidak lain adalah hidup yang tunduk di bawah kuasa otoritas Yesus Kristus. Yesus yang berdiam di dalam diri kita menjadi Tuhan, Raja, berkuasa, dan berotoritas di dalam diri kita. Dan karena itu, Paulus mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi bukan Roh Kudus ya, tetapi Paulus mengatakan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, kalau kita perhatikan apa yang dinyatakan oleh Paulus, Paulus mendasari segala kehidupannya, ya, meletakkan seluruh aspek hidupnya di bawah kuasa dan otoritas Yesus Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu berarti Kristus berkuasa, Kristus berotoritas di dalam kehidupan Paulus. Dan ini pun harus terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, kalian dan saya. Itu berarti bahwa tidak ada lagi keinginan kita yang menjadi prioritas. Segala keinginan, perasaan, dan kehendak kita itu harus di bawah kuasa dan otoritas Yesus. Nah, kalau saya mengambil satu contoh
sederhana di dalam kehidupan. Misalnya untuk kalian sebagai anak-anak muda yang juga tetap berpikir untuk di masa depan akan berkeluarga, kalian harus menentukan siapa pacarmu, siapa pasangan hidupmu. Tetapi sekarang, penentuan pacar, ya teman hidup yang akan menjadi suami atau istri kita, itu tidak lagi berdasarkan keinginan saya, tidak lagi berdasarkan kehendak saya, tidak lagi berdasarkan perasaan saya, tetapi semuanya harus di bawah kuasa kendali dan otoritas Yesus Kristus. Karena itu kalau kita punya pasangan, ya kita harus mengajukan proposal kepada Yesus, Tuhan ini pasangan saya, kalau Tuhan setujui, puji Tuhan, kami lanjut, kalau Tuhan tidak setujui, ya kami putus. Terlepas dari kalian cinta banget, cinta mati, sampai kelepek-kelepek cinta kita, ya. Tetapi kalau Tuhan Yesus tidak menyetujuinya, ya kita harus selesaikan hubungan pacar kita. Walaupun itu sudah berjalan 5 tahun, 6 tahun. Tidak peduli. Karena kuasa dan otoritas berada pada Yesus Kristus yang hidup di dalam diri kita. Ya, tetapi masalahnya tidak sedikit anak-anak Tuhan, masyarakat Kristen yang mengendalikan hidupnya bukan pada otoritas Kristus, tapi pada dirinya sendiri. Aku mau ini, aku ingin itu, perasaanku seperti ini, kehendakku ini, aku mau mobil, aku mau ini, aku mau ini, aku mau beli HP lagi. Semuanya aku, bukan Kristus. Nah, sekarang kita coba untuk mulai menata diri kita, menata keinginan, perasaan, dan kehendak kita untuk berada di bawah kuasa dan otoritas Yesus Kristus. Itu penting sekali. Ya. Nah, semua itu bukan karena kemampuan manusiawi atau prestasi dari rohani kita, melainkan karena Allah telah menetapkan bahwa melalui pengakuan akan Kristus sebagai Raja, dunia, dan sejarah, serta hidup kita, itu dipelihara. Para teolog menekankan bahwa disinilah salah satu tujuan besar dari surat Roma itu tampak jelas, yaitu memperlihatkan titik temu antara kedaulatan Allah dan kemuliaan Kristus. Sehingga doktrin teologi tentang siapa Allah itu tidak pernah berdiri terpisah dari panggilan praktis untuk hidup dalam penyerahan kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Roma atau kitab Roma bukan hanya risalah tentang pembenaran, tetapi juga deklarasi tentang kerajaan Kristus yang merangkul, menata kembali kehidupan manusia. Hanya Yesus yang dapat menata kehidupan kita. Nah, ada satu bentuk Kristus Yesus, ya, kalimat Kristus Yesus, itu ditemukan 15 kali. Kemudian Yesus Kristus itu 7 kali. Jadi Kristus Yesus itu 15 kali, Yesus Kristus itu 7 kali. Kemudian untuk kata Tuhan Yesus Kristus itu 7 kali. Dan Yesus Kristus, Tuhan kita, itu ada 3 kali di dalam kitab Roma. Nah, dia juga disebut Sang Penyelamat yang datang dari Sion untuk mengusir kefasikan dari Israel. Roma 11 ayat 26. Yesus adalah hamba orang-orang bersunat. Roma 15 ayat 8. Dan dalam surat Roma, Paulus dengan sengaja menggunakan berbagai bentuk penyebutan bagi Yesus. Dan setiap variasi itu memiliki bobot teologi yang mendalam. Misalnya tentang ungkapan Kristus Yesus atau Yesus Kristus, atau hingga dalam bentuk lengkap Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan sekedar permainan retorika, melainkan cara Paulus menyingkapkan kedalaman identitas Sang Mesias. Nah, dalam kaitannya dengan umat dan karya penebusannya. Nah, perbedaan susunan itu menonjolkan aspek yang berbeda. Kadang penekanan pada Mesiasnya,
sebagai yang diurapi. Maka disebutkan Kristus Yesus. Kadang keinsaniannya yang nyata. Jadi kalau menekankan insannya, kemanusiaan Yesus, maka menggunakan Yesus Kristus. Kalau menekankan tentang kemesiasannya, maka digunakan Kristus Yesus. Nah, F.F. Bruce, seorang teolog, menekankan bahwa pola pengulangan dan variasi dari nama ini itu merupakan ekspresi dari pengakuan iman yang konsisten bahwa seluruh wujud dan karya Yesus tidak dapat dipisahkan dari pengakuannya sebagai Kristus dan Tuhan. Jadi di sini jelas sekali bahwa Paulus betul-betul menekankan bahwa Yesus Kristus adalah manusia sejati dan Allah sejati. Dia adalah Tuhan. Nah, hal ini sejalan dengan pandangan C.E.B. Cranfield yang menegaskan bahwa kombinasi dari gelar-gelar tersebut menyingkapkan satu realitas hidup dari iman gereja perdana, di mana Yesus tidak dipahami sebagai tokoh yang terfragmentasi, tetapi justru sebagai pusat tunggal karya keselamatan Allah. Bahkan seorang teolog yang bernama James D.G. Dunn melihat ragam penyebutan tadi itu sebagai bukti bahwa Paulus memandang Yesus itu sebagai poros sejarah penebusan, tempat seluruh janji Allah menemukan kepenuhannya. Dengan demikian, variasi penyebutan nama Yesus Kristus itu justru menjadi jendela yang memperlihatkan betapa kaya dan menyeluruhnya pengakuan iman itu kepada Yesus Kristus. Jadi, penyebutan nama-nama, variasi nama-nama Yesus seperti di atas, itu justru merupakan jendela yang memperlihatkan betapa kayanya dan betapa menyeluruhnya pengakuan iman itu kepada Kristus, bahwa Kristus itu adalah yang ilahi, Mesias, dia adalah Tuhan, dia adalah manusia yang sejati. Dalam surat Roma, Paulus dengan jelas menampilkan Yesus ini bukan hanya sebagai Raja dan Mesias yang berkuasa, tetapi juga sebagai Sang Penyelamat yang muncul dari akar janji Allah kepada Israel. Nah, ini penting, saudara. Ya, jadi kalau kita kembali lagi melihat kepada latar belakang Yesus Kristus, ya, Yesus dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bumi ini, di tengah-tengah dunia ini, melalui bangsa Israel, melalui umat pilihan Allah. Bahkan kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia itu sudah dipersiapkan sejak Adam dan Hawa, yang kemudian terus turun sampai kepada umat Israel yang adalah umat pilihan Allah. Lalu kemudian dari situ lahirlah Yesus yang menjadi, bukan baru menjadi ya, Yesus Kristus menyelamatkan, Sang Penyelamat yang muncul dari akar janji Allah. Dan ini janji-janji Allah sudah tertebar begitu banyak di dalam perjanjian lama kepada bangsa Israel. Nah, tentunya nanti sekalipun janji Allah ini kepada bangsa Israel, tetapi kehadiran Yesus juga untuk bangsa-bangsa lain. Bahwa nanti ada titik awal, ya, ada titik awal di mana perhatian dan pandangan Allah tidak lagi ditujukan kepada Israel, tetapi kepada bangsa-bangsa lain. Nah, kutipan Paulus dari nubuat Yesaya bahwa penebusan akan datang dari Sion untuk menyingkirkan kefasikan dari Yakub. Ini ada di Roma 11 ayat 26. Ini bukanlah sekedar penghias retorika, melainkan penegasan bahwa identitas Kristus itu berakar dalam rencana perjanjian Allah yang tidak pernah berubah. Anthony A. Hoekema menekankan bahwa
Penggenapan janji ini dalam diri Kristus itu merupakan bukti nyata kesetiaan Allah yang tidak pernah gagal menjaga dan menepati firman-Nya. Sehingga keselamatan dalam Kristus bukanlah hal baru yang terputus, melainkan satu kelanjutan yang sangat sah dari nubuatan dan perjanjian lama. Sejalan dengan itu, Leon Morris melihat bahwa rujukan Paulus pada nubuat tersebut memperlihatkan satu kesinambungan sejarah penebusan, di mana janji Allah kepada Israel mencapai puncaknya dalam kedatangan Mesias. Bahkan N.T. Wright itu menambahkan bahwa gambaran Kristus sebagai penebus dari Sion itu menyatukan satu tema Eksodus, perjanjian, pemulihan, dan menjadikan Yesus Kristus titik pusat harapan Israel yang kini diperluas untuk segala bangsa. Dengan begitu, Roma menghadirkan Kristus itu tidak hanya sebagai satu figur universal, tetapi sebagai wujud nyata dari janji Israel yang kini melintasi batas etnis dan kebangsaan dan sampai kepada kita di Indonesia ini. Jadi kita melihat di sini bahwa Yesus Kristus bukan hanya seorang manusia yang mengaku-ngaku bahwa dia adalah Mesias yang hanya kebetulan viral di 2024 tahun yang lalu, ya. Tetapi kehadiran Yesus itu merupakan satu rencana yang begitu matang. Tidak ada seorang manusia pun yang kehadirannya di bumi ini direncanakan seperti Yesus. Kalau kita hitung dari kelahirannya, mundur ke belakang sampai ke Adam dan Hawa, itu kurang lebih ribuan tahun, ya, 3.000 tahunan. Ada yang mengatakan 3.500, ada yang mengatakan 3.000. Jadi itu ribuan tahun kelahirannya sudah direncanakan. Bahkan terus terkonfirmasi dalam setiap generasi. Jadi apa yang sudah dinyatakan oleh Allah itu terkonfirmasi dan kemudian semakin diperjelas dalam setiap generasi. Generasi para nabi-nabi sebelum air bah, generasi setelah air bah, generasi Abraham, ya, generasi para raja-raja Israel, generasi para nabi, sampai kedatangan Yesus Kristus. Itu terkonfirmasi, terus terkonfirmasi kelahiran Yesus. Dan kemudian dia lahir. Bahwa janji Allah di dalam perjanjian lama, dalam setiap generasi, itu terus terkonfirmasi dan semakin kuat menjelang kedatangannya ke bumi ini, dalam inkarnasinya. Nah, dalam Roma 15 ayat 8, Paulus dengan sengaja menyebut Yesus itu juga sebagai hamba orang-orang bersunat. Nah, ini sebuah ungkapan yang menggemakan nubuat Yesaya tentang hamba Tuhan yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dalam kerendahan hati. Nah, gelar ini mengungkapkan sisi yang unik dari karya Kristus, bahwa Ia yang adalah Raja dan Mesias rela mengambil posisi seorang hamba demi menegakkan kebenaran Allah dan memperlihatkan kesetiaannya terhadap janji-janji perjanjian. Nah, inkarnasi Kristus, di mana kita tahu pada umur yang ke-8 dia disunat, inkarnasi Kristus sendiri menjadi bukti bahwa kesetiaan Allah tidak pernah gagal. Bahkan diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang penuh kerendahan hati. Kerendahan hati yang seperti apa? Kerendahan hati di mana Allah mau turun menjadi manusia, bahkan menjadi seorang hamba. John Stott menegaskan bahwa pelayanan Kristus sebagai hamba adalah puncak manifestasi kasih Allah yang menundukkan diri demi menyatakan kesetiaan dan kebenarannya bagi umat pilihannya. Pandangan ini sejalan dengan Herman Ridderbos yang melihat peran Kristus itu sebagai
hamba bukan sekedar satu aspek moral, tetapi sebagai satu teladan etis, tetapi juga sebagai satu fungsi redemptif, ya, pendamaian yang menyingkapkan karya penyelamatan Allah dalam sejarah manusia, bahwa di dalam Yesus Kristus ada pembebasan redemptif. Demikian pula James Dunn itu menekankan bahwa penggunaan gelar hamba ini menyoroti identitas Kristus yang memadukan keagungan dan kerendahan, sehingga Paulus menghadirkan Yesus sebagai raja yang memerintah, Mesias yang dijanjikan, ya, penyelamat yang setia sekaligus hamba yang melayani. Nah, keseluruhan gambaran ini membentuk kesaksian yang utuh bahwa Kristus adalah pusat dari rencana keselamatan dan poros sejarah penebusan. Dia, Yesus Kristus, adalah seorang yang menjadi perwakilan Allah dalam pemerintahan ilahi. Jadi Kristus di sini, dia adalah Raja, adalah Tuhan yang mengatur segala sesuatu dalam pemerintahan ilahi, tetapi di sisi lain, Yesus Kristus juga adalah seorang hamba. Jadi di sini kita melihat ada satu paradoks. Dia adalah representasi Allah di dalam kerajaan ilahi, tetapi di sisi lain, Yesus Kristus adalah seorang hamba. Ini tidak mudah dijalankan. Kita pun sebagai manusia seringkali tidak mampu untuk melakukan hal seperti ini. Ketika kita sudah berada di posisi yang tinggi, memiliki jabatan, kita sulit untuk menyebut diri kita orang yang rendah. Sulit sekali, ya. Tidak banyak manusia atau tidak banyak orang yang memiliki kemampuan itu. Kalau sekarang kita lihat ada pendeta-pendeta yang mencoba untuk menerapkan apa yang Yesus lakukan. Dia menjadi pemimpin jemaat, tetapi kemudian di salah satu kesempatan dia juga membasuh kaki para majelis, ya, dalam salah satu upacara gereja gitu, ya. Dalam satu acara gereja, kemudian dia membasuh kaki. Tetapi itu pun bukan dalam pengertian pembasuhan yang tulus, bukan. Itu hanya framing, ya. Kalau sekarang bahasa gaulnya itu cuma framing aja. Kalau kita lihat hamba-hamba Tuhan membasuh kaki jemaat, itu framing. Nanti setelah pembasuhan, dia pilih-pilih dia mau salaman sama orang kaya atau sama orang miskin.